Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wildan Zulkarnain SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kependidikan. Pada kali ini saya Rania Azahra dari program studi S1 PG PAUD beserta dengan teman-teman saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil observasi kami mengenai sistem pendidikan sekolah umum di Sekolah Dasar Negeri Dinoyo II dan Sekolah Keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang. Ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok 2. Berikut ini merupakan garis-garis besar yang akan kami jelaskan, yakni sistem pendidikan, tujuan sistem pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan pada sekolah umum, sistem pendidikan pada sekolah keagamaan, dan yang terakhir hasil observasi kami. Poin pertama yakni sistem pendidikan. Apa sih sistem pendidikan itu? Sistem pendidikan ini adalah suatu strategi yang dirancang untuk menjalankan proses belajar mengajar guna mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yakni agar para pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Terdapat juga tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya yang merupakan rangkaian atau unsur-unsur dari pendidikan. Poin kedua yakni tujuan sistem pendidikan, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, tidak lain dan tidak bukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan potensi dan mencerdaskan individu secara lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan individu yang mendapatkan pendidikan yang baik akan mampu memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian yang kuat, kemandirian, serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab baik pada dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Rahada Aisyah Safinella dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Lalu selanjutnya di sini yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terintegrasi ke dalam struktur nasional dengan tujuan untuk membentuk karakter yang baik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan siswa sejak usia dini. Kemudian untuk jenjang pendidikan sendiri, untuk pendidikan dasar ada dimulai dari SD, yaitu 6 tahun dari kelas 1 sampai 6, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, 3 tahun dari kelas 7 sampai 9, kemudian pendidikan menengah, di sini ada SMA dan SMK. Ya, untuk SMK sendiri, ada program kejuruan seperti teknik, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada pendidikan tinggi, universitas atau perguruan tinggi dengan program studi S1, S2, ataupun S3 di berbagai bidang studi. Lalu di sini ada sistem pendidikan untuk di sekolah umum. Kelompok kami memilih untuk observasi di Sekolah Dasar Negeri Dinoyo II, Kota Malang. Untuk sistem pendidikan yang digunakan pada SDN Dinoyo II, sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berbeda dari kurikulum yang sebelumnya, model pembelajaran kini disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, dengan pendekatan berpusat kepada siswa, sementara guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun sayangnya, untuk di SDN Dinoyo II sendiri, pelatihan kurikulum merdeka masih belum merata, karena hanya sebagian guru yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Perkenalkan, saya Privi Julifasari dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang pelaksanaan pendidikan karakter pada SDN Dinoyo II. Pendidikan karakter di SDN Dinoyo II berfokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5 melalui pembiasaan pagi. Contohnya seperti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, membaca doa, dan kegiatan literasi. Nilai-nilai spiritual, nasionalisme, dan budaya juga ditanamkan. Contohnya seperti pengenalan bahasa Jawa di setiap hari Jumat.
Selain itu, ekstrakurikuler seperti pramuka dan paskibraka mendukung penguatan karakter siswa dalam kedisiplinan, nasionalisme, dan kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang penerapan pendidikan multikultural pada SDN di Noyo 2. Penerapan pendidikan multikultural di SDN di Noyo 2 dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan penghargaan di setiap keberagaman. Beberapa upaya tersebut meliputi fasilitas keagamaan. Bagi siswa non-muslim diberi ruang doa dengan bimbingan guru. Bagi siswi muslim melaksanakan doa pagi, membaca Asmaul Husna, dan sholat duha secara bergilir. Pengenalan budaya. Pada peringatan Hari Pahlawan, siswa dan guru mengenakan pakaian adat berbagai suku untuk mengenalkan keberagaman budaya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Lutfia Rahmania. Saya dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penerapan pada SDN di Noyo 2. Nah, jadi masalah di sini itu adalah kompetensi guru yang masih belum optimal, utamanya dalam menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, solusinya adalah dengan cara membentuk kombel atau komunitas belajar, yaitu sebuah forum diskusi yang melibatkan seluruh guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di sekolah keagamaan. Jadi di sini kami telah melaksanakan observasi dan juga wawancara di sekolah keagamaan, yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang digunakan pada Min 2 Kota Malang. Yang pertama adalah implementasi kurikulum. Jadi, pada kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menerapkan kurikulum merdeka, sedangkan kelas 3 dan juga 6 masih menggunakan kurikulum K13. Tetapi secara bertahap, secara perlahan itu sudah menerapkan kurikulum merdeka hingga menyeluruh. Nah, yang kedua ada upaya pengembangan guru. Jadi, Min 2 Kota Malang setiap hari Selasa selalu mengadakan yang namanya FGD untuk membahas persiapan pembelajaran media dan juga asesmen di setiap pertengahan dan juga akhir semester. Nah, yang ketiga ada digitalisasi madrasah. Jadi, Min 2 Kota Malang ketika melaksanakan asesmen itu terutama untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah menggunakan alat teknologi informasi seperti iPad, tablet, ataupun laptop. Nah, yang terakhir, sistem pembelajaran di Min 2 Kota Malang itu sudah berpusat kepada siswa. Jadi, guru itu hanya sebagai fasilitator atau sebagai pemancing keaktifan siswa di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Ismi Faizatul Malidia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan karakter di Min 2 Kota Malang. Yang pertama berfokus pada sikap jujur. Dalam hal ini siswa diharapkan untuk bisa mengakui kesalahannya karena kejujuran dianggap sebagai ciri siswa Min 2 Kota Malang. Selanjutnya, siswa Min 2 Kota Malang juga diajarkan tentang 4 kata sakti, yaitu maaf, permisi, minta tolong, dan terima kasih. Selanjutnya ada percaya diri, berkaitan dengan slogan Min 2 Kota Malang sendiri, yaitu Salam Arminda Tama. Bentuk tangannya seperti ini. Ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V, yang artinya victory atau kemenangan. Terus jika kedua tangan digabungkan akan membentuk huruf A yang artinya anak dan M Min 2. Jadi kemenangan anak Min 2. Selanjutnya, Min 2 Kota Malang sendiri tidak hanya melaksanakan pendidikan karakter, tapi juga melakukan apresiasi terhadap siswanya yang mampu melaksanakan pendidikan karakternya dengan baik, yaitu ada bintang kelas dan student of the year. Bintang kelas itu diambil pada saat kenaikan kelas, jadi per kelas diambil satu anak terbaik. Untuk student of the year itu diambil satu anak dalam satu angkatan dan diumumkan pada saat kelulusan.
Perkenalkan, nama saya Gina Syakira. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pendidikan multikultural pada Min 2 Kota Malang. Min 2 mencerminkan semangat multikulturalisme baik dari segi agama maupun suku dan daerah. Siswa yang berasal dari berbagai wilayah Nusantara. Madrasah memiliki program duta moderasi untuk menanamkan toleransi dalam masyarakat. Setiap awal tahun ajaran, siswa dan siswi diberitahu bahwa pentingnya persamaan tanpa memandang status latar belakang baik dari segi ekonomi maupun sosial, dan bagaimana mencegah bullying melalui pendidikan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Kepolisian. Min 2 membangun pendidikan karakter sebagai dasar untuk memperkuat keberagaman dan menanamkan nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, permasalahan dalam penerapan di Min 2 Kota Malang. Pihak sekolah tidak bisa mendampingi siswa pada saat di rumah, sehingga ada siswa yang memiliki lingkungan pergaulan yang kurang baik. Meskipun sudah diterapkan semua sistem pendidikan dan pendidikan karakter, masih banyak ditemui siswa yang sedikit bermasalah, sehingga masih sulit untuk mengatakan bahwa penerapan pendidikan karakter sudah dikatakan optimal. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kami ambil dari observasi kami, yaitu kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan bagi SDN di Noya 2 dan Min 2 Kota Malang dalam menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Walaupun ada perbedaan dalam tujuan dan cara antara sekolah umum dan madrasah, keduanya berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk karakter positif pada siswa. Pelaksanaan yang berhasil memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, pengajar, orang tua, dan masyarakat untuk mendapatkan hasil pendidikan yang terbaik. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menonton dan kepada Bapak Yildan Zulkarnain, SPD MPD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.